warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Wirdaini dengan NIM 211240063, kelas 3 PGMI-B. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang komponen tujuan. Pengertian komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Menurut Nana Chaudhry, tujuan memegang peran penting yang mencakup komponen-komponen lainnya. Tujuan yang jelas akan menghasilkan hasil yang jelas pula terhadap isi, strategi, dan media pembelajaran. Menurut Ahmad Khairon, komponen tujuan adalah program yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan menjadi acuan segala kegiatan pendidikan yang berjalan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran dapat diukur dari berapa banyak dan luas pencapaian tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah hierarki tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki berarti urutan, tingkatan, jenjang jabatan, atau pangkat kedudukan. Tujuan pendidikan jika ditinjau dari luas jangkauan lembaga dikenal dengan stratifikasi tujuan. Ada beberapa tujuan pendidikan, diantaranya tujuan pendidikan nasional, instruksional, institusional, dan kurikuler. Dari stratifikasi itulah dikenal hierarki. Tujuan pendidikan nasional yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional, seperti halnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada bangsa dan negaranya. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang menjadi sasaran akhir yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Dan tujuan pendidikan nasional merupakan pedoman dan sumber dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional juga merupakan tujuan untuk mencapai tujuan umum yang berbentuk kompetensi lulusan setiap jenjang seperti standar kompetensi dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, serta menerapkan ilmu teknologi yang bermanfaat.
Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai untuk setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Tujuan kurikuler didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau penalaran yang di dalamnya memuat pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemadukan, dan penilaian. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, dan sikap. Di dalam ranah afektif mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan. Ranah ini mencakup kesiapan, peniruan, penciptaan, dan lain-lain. Taksonomi psikomotor ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian IPK tujuan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi adalah suatu pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan satu, tuntutan kompetensi, yang kedua, karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah. Indikator pencapaian kompetensi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya adalah fungsi indikator. Indikator adalah alat ukur untuk sebuah proses mencapai tujuan. Fungsi indikator diantaranya sebagai berikut. Pertama, menjadi alat ukur untuk suatu hal yang akan dicapai, menjadi ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan yang terjadi dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk mengindikasikan tercapainya hal yang diinginkan. Menjadi acuan dalam mencapai target suatu sasaran. Untuk mengetahui perkembangan dalam mencapai sesuatu. Terakhir, menjadi tanda tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah indikator. Dalam merumuskan indikator, hal-hal yang harus diperhatikan adalah indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat yang simpel dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang selanjutnya, cara merumuskan tujuan. Tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Model metode pembelajaran yang digunakan saat KBM berlangsung.
Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran, yang biasa disingkat menjadi ABCD, atau audience, behavior, condition, dan degree. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.